Kembali ke Edirne, Sultan Mehmed tengah mengumpulkan para punggawanya guna membicarakan taktik penyerangan ke wilayah Eropa. Candarli menyampaikan bahwa saat ini adalah waktu yang sangat tepat untuk menyerang wilayah Hungaria. Mata-matanya melaporkan bahwa Vatikan terus bergerak membentuk sebuah aliansi besar. Oleh karenanya, inilah waktu yang tepat untuk memporak-porandakan rencana mereka. Namun, Sultan Mehmed tidak setuju dengan rencana Candarli ini. Baginya, selama pihak barat ada di wilayahnya, mereka akan terus berbuat curang dengan menikamnya dari belakang dengan menggunakan orang-orang kepercayaannya seperti Orhan. Konstantinopel jelas-jelas berada di tengah wilayah kekuasaannya dan itu menjadi duri di pemerintahannya. Oleh karenanya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menaklukkan kota Konstantinopel. Mendengar ini, Candarli berani membantah Sultan Mehmed bahwa tindakan ini tidak mungkin dilakukan. Sebelumnya sudah dilakukan penyerangan 32 kali tapi gagal terus karena memang persenjataan berat sulit dibawa ke sana. Selain itu, akan memakan terlalu banyak biaya yang dikhawatirkan akan mengganggu keuangan negara. Bahkan sekelas Sultan Murad, ayahanda Sultan Mehmed sendiri yang berhasil menghentikan perang salib tidak berani menyerang kota Konstantinopel karena kuatnya benteng pertahanan mereka saat ini. Mendengar penjelasan Candarli, Sultan Mehmed murka. Dia percaya bahwa apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW 800-an tahun yang lalu benar adanya, dan dialah yang akan membuktikannya. Dia akan menjadi pemimpin yang Nabi maksud dan dia juga akan membentuk pasukan terkuat sepanjang masa. Dia camkan pada Candarli bahwa dia adalah Sultan Mehmed, bukan Sultan Murad. Dia akan menghapus segala hal yang merintanginya. Dia perintahkan bendahara negara untuk mempersiapkan dana untuk penyerangan kota Konstantinopel, dan pada Candarli dia tegaskan untuk tidak coba-coba menjadi penghalangnya. Setelah rapat selesai, Candarli berbincang-bincang dengan Iskak. Iskak tidak menyangka Sultan Mehmed tidak mau mendengarkan saran Candarli, orang yang mengajari dan mendampinginya dari kecil. Candarli sendiri sepertinya sedikit kesal dengan Sultan Mehmed dengan ambisinya menaklukkan kota Konstantinopel karena menurutnya penaklukan Konstantinopel hanya akan memicu kericuhan negara. Di istana Bursa, Sultan Murad menyuruh salah satu pelayannya untuk menyerahkan surat untuk Huma Hatun kepada Karaca Bey. Namun surat itu direbut oleh Huma Hatun. Setelah membaca surat itu, Halimah Hatun marah hingga berani membakar surat sang sultan. Di makam Pangeran Aladin, Sultan Murad tidak sengaja berjumpa dengan Karaca Bey. Dia pun heran kenapa Karaca Bey masih berada di Bursa. Bukankah seharusnya dia sudah di perjalanan menuju Edirne mengantarkan suratnya? Karaca Bey pun berterus terang bahwa tidak ada seorang pun yang memberikan surat padanya. Dari sini Sultan Murad paham siapa yang mengambil suratnya. Sementara itu, Huma Hatun masih penasaran dengan gadis yang membuat putranya berbunga-bunga. Dia pun menanyakan perihal gadis ini pada Zaganos. Zaganos pun menjelaskan bahwa gadis ini adalah gadis yang berakhlak baik, asisten dari seorang dokter bernama Tatios. Namun sayangnya dia hanyalah seorang budak. Mendengar ini, Huma Hatun tidak berkeberatan karena dirinya sendiri dulunya juga seorang budak. Kemudian Huma Hatun pergi menemui Elene dengan menyamar sebagai rakyat biasa yang sedang kehausan karena perjalanan jauh yang ditempuhnya. Sultan Murad memarahi Halimah Hatun karena perbuatan lancangnya mengambil secara diam-diam surat Sultan Murad untuk istrinya Huma Hatun. Dia menghukumnya dengan memisahkannya dengan putranya Pangeran Ahmad. Ahmet'in de anasız kal. Sementara itu, Sultan Mehmed tengah bergembira menerima kedatangan Putri Mora dari Serbia. Tak lupa dia mengucapkan terima kasih atas kabar tentang pergerakan Janos. Sebenarnya Putri Mora hendak melihat kondisi kesehatan Huma Hatun yang mulai membaik, tapi sayang dia tidak bisa langsung menemuinya karena Huma Hatun masih keluar istana. Iya, Huma Hatun tengah merayu Elena agar bersedia menjadi pelayan istananya. Awalnya Elena menolak karena dia harus merawat Tatios. Tapi Huma Hatun bersedia menjamin bahwa sepeninggalnya ada orang yang ditugaskannya untuk merawat Tatios. Mendengar ini, Elena akhirnya bersedia diboyong ke istana sang sultan. Sementara sang sultan sendiri terlihat tengah sibuk mengukir sebuah belati dengan batu rubi.
Tak berapa lama Sahabatin menghadap sang sultan untuk menerima titahnya mencari informasi kesiapan dan kelayakan pasukan Janitsary pada sang sultan. Murassalı usul nedir bilir misin paşa? Sebenarnya Sahabatin sangat berat menerima titah ini karena dia tahu pasukan Janitsary sangat loyal pada Candarli. Sultan Mehmed sendiri memahami hal ini, oleh karenanya dia berikan belati yang diukirnya tadi pada Sahabatin sebagai tanda bahwa dia adalah utusan sang sultan.